Woi bro, cepet bro, udah mau mulai nih. Iya bro, sorry. Kalau marah-marah nanti hipertensi loh bro. Emang iya? Nggak tahu sih. Ya udahlah kita cari tahu. Hai halo hola, kembali lagi di NTI Nursing Talk Inspiration. Sekarang kita sudah di episode yang ke-13 ya. Bersama dengan gua, host baru kalian, Steven. Wah, lagi-lagi NTI membahas tentang yang sering banget kita denger nih. Apa tuh? Ya, hipertensi. Penasaran kan? Biar kita tahu lebih lanjut, kita panggilkan dulu narasumber kita yang sudah diundang oleh NTI. Nah, kali ini ada yang beda nih. Soalnya narasumber kita bukan berasal dari prodi keperawatan, tapi juga dari prodi lain. Ini dia narasumber kita. Halo abang-abang semua. Halo Bang Steven. Bagaimana kabarnya? Baik Bang Steven. Oh iya. Oke, kita perkenalan dulu ya dengan narasumber kita. Boleh Bang, nama, prodi, dan juga tingkat berapa? Boleh. Ya, perkenalkan nama saya Matthew Ricky, saya dari Prodi Keperawatan S1 tingkat 3 sekarang Bang. Oke, dari abang sebelah sini. Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Timothy Jud, biasa dipanggil TJ, dari Prodi FTI, tingkat 3. Halo Bang Matthew dan juga Bang Halo. Steven. Oke, jadi materi kita kali ini tentang hipertensi ya, abang-abang. Baik. Memang penting ya kita tahu tentang hipertensi. Aku dan Sobat NTI kepo nih. Kalau begitu, tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Check it out. Aku dengar-dengar hipertensi itu berbahaya. Benar nggak sih Bang? Iya, bener banget Bang Steven. Buat Sobat NTI yang belum tahu mungkin, hipertensi ini memiliki julukan tersendiri. Julukannya itu The Silent Killer. Kenapa sih? Pada penasaran pastinya teman-teman Sobat NTI di rumah. Kenapa The Silent Killer? Karena orang yang mengidap hipertensi ini tidak memiliki gejala apapun. Jadi dia bisa nggak tahu gitu kalau dia sedang mengidap hipertensi. Begitu makanya dia disebut berbahaya, Steven. Oh, jadi begitu ya? Iya. Jadi emang sangat berbahaya ya hipertensi itu. Nah, abang kan dari jurusan lain nih. Jadi menurut abang hipertensi itu apa sih? Oke, jadi yang kita tahu nih, kan hipertensi itu secara sehari-harinya kita sebut darah tinggi. Jadi setahu saya adalah hipertensi itu tekanan darah itu di atas tekanan darah orang normal. Yang berapa Bang Meja tekanan darah orang normal? 120/80. Nah, segitu berarti. Itu Bang aku tahu Bang. Oke, jadi kalau menurut abang? Iya, kalau hipertensi itu sebagian besar orang awam udah pada tahu lah tekanan darah tinggi yang kayak udah dikasih tahu Bang TJ. Dan ya hipertensi itu sebenarnya tekanan darah yang tinggi di dinding arteri secara konsisten, kurang lebih begitulah singkatnya gitu. Dan untuk ukuran normalnya itu di atas 120/80, kurang lebih seperti itu. Jadi begitu. Nah, selanjutnya apa aja sih jenis-jenis hipertensi itu? Oke, Sobat NTI, untuk jenis dari hipertensi itu terbagi jadi dua. Ada hipertensi primer dan juga hipertensi sekunder. Hipertensi primer itu kita belum tahu penyebabnya apa, tapi umumnya itu diderita oleh orang dewasa di atas 60 tahun. Jadi dari dewasa menuju lansia dan seterusnya. Kurang lebih kayak gitu. Itulah hipertensi primer yang kita belum tahu penyebabnya apa. Sedangkan dari hipertensi sekunder itu berasal kebanyakan dari penyakit-penyakit bawaan. Contohnya dari diabetes mellitus, gagal ginjal kronis, dan lain-lain. Begitu. Jadi begitu ya Sobat NTI, kita sudah mengetahui apa itu hipertensi dan juga jenis-jenis hipertensi. Nah, sekarang kita masuk ke faktor-faktor dari hipertensi. Apa aja tuh Bang J? Jadi mungkin hipertensi kita tahu ya, ada yang keturunan dan juga ada yang karena pola hidup yang kurang baik. Jadi kalau misalnya pola hidup kita kurang baik, seperti kita sering merokok, kita jarang olahraga, kita jarang makan buah-buahan, itu bisa memicu hipertensi yang saya tahu. Nah, ada juga yang sesuai dengan keturunan, maksudnya kita tuh dari orang tua kita sudah ada histori bahwa mereka pernah ada hipertensi itu sendiri. Dan juga ada nih Bang, kalau kita tahu umur, jadi orang-orang tua ataupun orang-orang yang sudah lanjut usianya lebih rentan terkena hipertensi. Itu Bang. Ya, benar. Oh, jadi begitu ya Bang J. Nah, Sobat NTI juga sudah tahu ya bagaimana faktor resiko pada hipertensi.
Oke, mungkin sekarang banyak nih Sobat NTI yang bertanya-tanya bingung nih. Bagaimana sih kita bisa tahu kalau kita itu sudah terkena penyakit hipertensi ini? Nah, kita boleh tanya ke Bang Matthew, bagaimana tuh Bang? Ya, jadi gini teman-teman NTI. Jadi kan tadi seperti yang udah saya bilang, kalau hipertensi ini nggak punya gejala spesifik, begitu juga dengan gejalanya. Jadi bisa dirasain jadi apa sih? Misalnya contoh kayak sakit kepala, dada berdebar gitu, dan ada rasa sakit di dada. Cenderung juga pasien mengalami gelisah gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi nggak spesifik gimana untuk hipertensi. Kita bisa tahu itu dari si tekanan darahnya itu di atas normal, kurang lebih kayak gitu. Oh iya, jadi begitu. Oke, kalau menurut Bang TJ? Nah, jadi seperti yang dijelaskan oleh narasumber pertama tuh Bang Matthew. Nah, tadi telah disinggung tuh dada sakit. Sebenarnya ada komplikasi juga nih Bang Tipen. Kalau misalnya kita mengidap hipertensi, seperti dada sakit, apa sih biasanya langsung dipikirkan? Ya, serangan jantung. Nah, ternyata darah tinggi hipertensi ini juga bisa memancing atau memicu serangan jantung kepada orang yang mengidapnya. Lalu ada juga nih gangguan kepada syaraf. Nah, kalau kita tahu orang-orang yang kena stroke itu biasanya diserang syarafnya. Nah, pemicunya adalah salah satunya adalah hipertensi itu sendiri. Jadi itu Bang, mungkin Bang yang aku tahu. Oke, jadi begitu ya Sobat NTI. Kita sudah tahu bagaimana gejala dan juga komplikasi pada hipertensi ini. Nah, jadi misalnya kalau aku atau Sobat NTI memiliki gejala hipertensi ini, adakah tips untuk mengontrolnya? Oke, baik, thank you Bang Steven dan Sobat NTI. Jadi ada beberapa tips untuk mengontrol dari hipertensi ini, khususnya yang mengidap ya Bang Steven, Bang TJ. Ini kita mengatur atau mengecek tekanan darah kita secara rutin. Itu perlu banget ya, apalagi untuk kontrol ke dokter misalnya. Dan jikalau udah didiagnosa oleh dokter kita mengidap hipertensi, itu kita akan diberi obat yang harus diminum selama seumur hidup, dan itu harus teratur. Jadi kita harus ikutin, nggak boleh bolong-bolong setiap harinya, harus diminum secara teratur. Dan ada lagi, kalau misalnya sobat-sobat NTI di rumah yang mungkin sudah berusia lanjut gitu, sedang mengidap dari penyakit hipertensi sendiri, untuk berhati-hati menggunakan obat bebas. Mungkin obat bebas itu seperti apa sih? Sekalian aja kita jelasin di sini ya. Obat bebas itu kayak yang berlabel hijau. Itu yang biasa kita beli-beli, itu juga kita harus berhati-hati untuk si penggunaannya. Begitu kurang lebih Bang Steven. Oh begitu Bang. Nah, jadi Sobat NTI dan juga teman-teman sekalian sudah tahu kan tips untuk mengontrol hipertensi ini. Nah, sekarang kita mau tahu nih, bagaimana sih cara mencegah hipertensi itu? Boleh Bang TJ? Oke, jadi tadi udah disinggung Bang Matthew itu cara mengontrolnya, dengan arti orang yang udah kena hipertensi bagaimana cara mereka untuk mengatur hidup mereka. Nah, jadi sekarang bagaimana sih cara kita mencegah? Nah, selain juga dari udah tadi ada tuh resiko. Nah, resiko udah dijelaskan akan apa aja. Ada yang sesuai dengan keturunan, dengan arti ada orang yang bilang tuh bahwa orang itu tidak akan kena hipertensi karena tidak ada di keturunannya. Sedangkan hipertensi itu bisa dipicu dengan kita sering merokok salah satunya. Nih, apakah Bang Matthew? Semoga nggak merokok ya? Tidak. Nah, jadi salah satunya merokok. Nah, mungkin merokok ini kalau kita pernah lebih jelas, saya juga kurang tahu, saya juga cukup awam di hal seperti itu. Nah, namun selain merokok ini, kita harus juga menjaga berat badan yang ideal. Apa sih maksudnya berat badan yang ideal ini? Dalam arti itu kita tetap olahraga dan juga makan makanan yang sehat, seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Nah, kalau kita sering olahraga, pasti kita menjaga postur tubuh kita atau fisik kita dengan baik. Kalau kita makanan buah-buahan yang bernutrisi atau sehat, kita tuh pasti menjaga daya tahan tubuh kita. Nah gitu Bang. Nah mungkin ada satu lagi nih Bang, seperti yang disinggung di resiko yang awal kita udah jelaskan, alkohol. Kita kembali ke alkohol. Jadi alkohol ini sebenarnya berbahaya banget teman-teman. Jadi teman-teman, saya harapkan teman-teman NTI khususnya jangan minum alkohol. Thank you Bang TJ. Ternyata pengetahuan Bang TJ tentang hipertensi ini cukup luas ya. Iya Bang, karena di sehari-harinya saya sering berhadapan dengan hipertensi itu sendiri. Oke. Wah, hipertensi ini ternyata serem banget ya. Gak jarang loh orang yang terkena hipertensi.
Nah, untuk abang-abang sekalian, ada nggak kata-kata terakhir untuk penonton NTI untuk mencegah hipertensi? Jadi sobat NTI, gue punya nih satu singkatan tapi banyak maknanya. Patuh. Apaan tuh? Jadi patuh itu P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet dengan gizi yang seimbang. U. Upayakan aktivitas fisik yang aman. H. Hindari rokok dan alkohol. Nah, ini reminder untuk kita semua nih guys, untuk tetap patuh. Nah, terima kasih ya Bang Matthew karena sudah memberikan singkatan kepada kita yang bermakna. Nah, Sobat NTI, kita punya slogan nih. Tekanan darah tinggi, lawan dengan gaya hidup sehat. Oke, ternyata kita sudah di penghujung episode 13 NTI kita nih. Terima kasih ya Bang Matthew dan juga Bang TJ yang sudah share-share informasi pada episode kali ini. Nah, untuk Sobat NTI, jangan lupa untuk share-share video ini ke saudara-saudara dan juga teman-teman kalian yang merasa membutuhkan informasi ini. Terima kasih teman-teman yang sudah stay di video kali ini. Bersama dengan gua Steven, Gue Matthew, Gue TJ. pamit undur diri. keep happy. Keep healthy. Keep safety. See you on next video. Bye-bye. Bye.